Ada pertanyaan yang lain? Seperti tadi di tim Makassar itu ada tanya, Miss Tiong, tim siapa yang tanya, saya juga lupa. Yang tanya saya, apakah produk ini sebenarnya, apakah NAP ini juga bagus untuk otak, sel-sel otak kita. Sebenarnya dia itu bagus dalam arti bukan memberi nutrisi. Dia bagus itu dari segi kayaknya dia membuka jalan, memastikan pembuluh darahnya bersih supaya nutrisi yang kita konsumsi itu bisa, ataupun obat yang kita konsumsi itu bisa lebih tepat sampai ke tempat tujuannya. Okay? So ini akan memastikan seperti jalan tol kita itu tidak ada penghambatan. Okay? So kita bisa jalan dengan lebih lancar. Nutrisi terutamanya untuk otak, untuk penyakit seperti Alzheimer dan Parkinson disease. Okay? Inflamasi. Okay. So kalau kita melihat penyakit Alzheimer itu juga kita melihat otak itu mengecil, benar tak? So itu artinya kasusnya sama seperti orang yang ada masalah gagal ginjal, di mana ginjalnya mengecil. Kerana kenapa? Nutrisi, oksigen dan darah tidak sampai ke tempat tujuannya. Okay? Ada pertanyaan yang lain buat saya? Kayaknya saya tanya. Siapa? Ibu boleh Ibu Aisyah, silakan. Ya, saya mau tanya ya, itu kalau pemeriksaan HSCRP itu indikasi untuk apa ya? Itu HSCRP adalah seperti yang tadi saya jelaskan, CRP. Itu sebenarnya menunjukkan inflamasi. Tapi inflamasi ini lebih kepada inflamasi pembuluh darah. So bila pembuluh darah kita ada inflamasi, itu artinya pembuluh darah itu ada luka. So bila ada luka, tubuh kita otomatis harus menempel supaya tidak ada perdarahan. So dia akan mengeluarkan fibrin. Fibrin itu seperti lem untuk pembuluh darah. Tapi sesudah perdarahan itu berhenti dan juga kondisi kita sudah sembuh, seharusnya tubuh kita mengeluarkan satu jenis protein lagi dipanggil plasmin untuk menghancurkan pembuluh gumpalan darah itu. Tapi masalahnya bila tubuh kita tidak sehat, orangnya stresnya tinggi atau pola hidupnya yang tidak sehat, oksidasinya yang tinggi akan menyebabkan plasmin di dalam tubuh kita itu rendah. Dr. Teh, ini ada satu customer, dia kan ada penyumbang, dia udah pasang stand, pasang ring lah. Yang 90% udah pasang ring, sisa satu lagi 75% penyumbatan. Jadi dokter ada kasih pengencer darah, tapi dia terus saja keluar biru-biru. Jadi udah dikurangi dosisnya pun tetap keluar, sampai dokternya pun sendiri bingung. Angkat tangan, Iya, angkat tangan. Terakhir dia sendiri 3 hari sekali minum pengencer darah. Tapi kadang dia terasa sakit di dadanya. Iya. Jadi sampai saya kenalkan dia WE sama Q10. Jadi dia minum WE sama Q10. Setelah dia minum, katanya udah nggak keluar memar, nggak sesak lagi. Jadi saya minta labnya, maksudnya saya mau tanya ke dokter Teh, dia bilang jangan lihat lagi itu yang punya dokter itu nggak apapun ya katanya. Masa aku keluar memar terus? Jadi apa boleh saya kenalkan ke dia NAP ini? Iya, sebenarnya dia kalau 75% penyumbatan, dia itu sebenarnya lebih cocok pakai NAP. WE itu diguna adalah lebih kepada memastikan pembuluh darahnya kuat. Pembuluh darah kuat dan dia itu bisa memberi nutrisi ke otak dan juga mata dan jantungnya. Tetapi NAP-nya adalah untuk memastikan yang 75% itu jangan tambah naik, malahan kita mau mengusahakan dia mengurangkan sampai ke
55% dan ke bawah. Kalau 55% dan ke bawah itu artinya sudah aman. Faham arti saya? Okay. Kalau 55% ke atas, doktor itu selalu bilang, mungkin anjurkan pasang ring gitu, pasang stent gitu. Kalau 80% dan ke atas, doktor itu selalu sudah bilang, percuma kalau kita pasang stent, bypass aja gitu. Okay? Jadi apa yang harus saya sarankan? Ada yang saya harus ubah. Okey. Misalnya contoh kalau dia nap 1 tablet sahaja 1 hari di sebelah malam. Okey. Dan lepas itu Q10 itu ini orangnya usianya berapa? Laki-laki atau perempuan? 60 laki-laki. Golongan darah AB. Okey. Q10-nya di sebelah pagi dan siang satu-satu ataupun bisa sampai dua-dua. Tapi kalau kondisinya sudah 75%, dia itu perlukan Q10 300 mg sehari. Supaya untuk menghilangkan nyeri sakitnya, dia harus 300 mg. Artinya kalau dia minum Q10 yang biasa, itu artinya paling minimum 3 kapsul. 3 hingga 4 kapsul per hari. Okay. WA hanya minum 2 biji di sebelah pagi. Udah, cukup, selesai. Okay? Dokter Teh, saya ada pertanyaan hari itu Dokter Ko ya? Ya, Philip Ko. Dia tanya Q10 yang di Prohat itu berapa mili? Aku 100. Kasih tahu 100, tapi per sasetnya? Per saset 100 dong. Per saset 100. 100 mili. Q10-nya, you bilang Q10 kalau Anda bilang berapa grammage Prohat itu artinya 15 gram. Produk itu adalah 15 gram. Tapi bahan baku Q10 di dalam Prohat itu adalah 100. Q10 yang kapsul 1 biji itu juga 100. Prohat juga 100 mg Q10. Paham? Nangkap? Oke, nangkap.